Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan materi Zawil Arham. Arham adalah jamak min rahmun. Rahmun sendiri dikenal dengan istilah rahim. Rahim identik dengan kekerabatan di dalam fikih mawaris. Maka Zawil Arham adalah bahagian kerabat-kerabat yang tidak mempunyai bagian-bagian yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Ashabul Furud atau Zawil Furud, bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam nas. Dan juga Zawil Arham bukanlah bahagian dari as-sobah. Maka Zawil Arham sendiri tidak mempunyai bahagian yang telah ditentukan, tetapi dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit. Maka ada dua golongan atau dua pendapat terhadap Zawil Arham di sini. Golongan pertama berpendapat bahwa Zawil Arham atau para kerabat yang tidak berhak mendapat waris jika ashabul furud dan asobah tidak ada. Yang ada hanyalah Zawil Arham. Maka mereka berpendapat bahwasanya harta warisan dilimpahkan kepada Baitul Mal dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Maka dari golongan ini yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, serta dua imam mazhab yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka sendiri berlandaskan kepada nas, yaitu salah satunya Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, bahwasanya di situ sudah ditetapkan bahagian-bahagian ahli waris. Kemudian golongan kedua berpendapat bahwa jika Zawil Arham tidak ada bersamanya ashabul furud atau as-sobah, maka ia berhak mendapatkan harta warisan. Dari pendapat ini atau dari golongan ini ialah pendapat jumhur ulama. Di antara yang berpendapat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan juga pendapat dua imam mazhab yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat dengan surat Al-Anfal ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka artinya adalah hubungan kerabat itu
lebih baik atau lebih berhak terhadap sesamanya. Maksudnya orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan arham di sini bahagiannya lebih berhak ia mendapatkan daripada yang bukan atau yang tidak memiliki kekerabatan fi kitabillah, dan ini termaktub atau telah tertulis dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara pembagian zawil arham ini. Karena pendapat kedua adalah zawil arham mendapatkan harta warisan. Nah, ada 3 golongan yang berpendapat tentang pembahagian zawil arham. Pendapat pertama yang dikenal dengan ahlur rahmi. Mereka berpendapat bahwasanya ahli waris dari zawil arham tidak dibeda-bedakan. Mereka mendapatkan sama rata. Maka misalnya seorang wafat meninggalkan seorang cucu perempuan keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, maka harta warisannya dibagi sama rata kepada mereka, yaitu cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan, karena ada 3 bahagian, 3 ahli waris, maka dibagi 3 sama rata. Jadi sepertiga. Maka cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan sepertiga. Kemudian keponakan perempuan dari saudara perempuan itu mendapatkan sepertiga. Sedangkan bibi dari pihak ayah itu mendapatkan sepertiga. Nah, pendapat ahlur rahmi ini banyak yang mengatakan bahwasanya ini tidak masyhur, bahkan dhaif. Ada yang mengatakan dhaif dan tertolak. Kita lanjut. Menurut ahlut tanzil, menurut pendapat yang kedua, ahlut tanzil di sini menyatakan bahwasanya zawil arham atau kerabat-kerabat yang dekat dengan si mayit yang tidak mempunyai bagian-bagian tertentu, maka harta warisannya itu dibagikan kepada kerabat yang paling dekat dengannya. Lebih untuk jelasnya saya berikan contoh supaya mudah dipahami. Pertama, jika seseorang wafat, maka ia meninggalkan ahli waris yang ada hanya cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, kemudian keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung, dan keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Ada 3 juga. Saya berikan contoh. Cucu perempuan keturunan anak perempuan kita ibaratkan bahagiannya dengan bagian anak perempuan. Di dalam nas atau di dalam Al-Quran, jika anak perempuan sendiri, wa in kanat wahidatan falhan nisf, maka anak perempuan mendapatkan setengah. Jika
tidak ada anak laki-laki. Maka cucu perempuan ini mendapatkan bahagian seperti anak perempuan karena dia dekat kerabatnya kepada anak perempuan tersebut. Tetapi anak perempuan tidak ada, yang ada hanya cucu perempuan saja. Maka ia mendapatkan setengah ibarat anak perempuan. Kemudian keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Kerabat dekatnya adalah saudara perempuan sekandung dengan si mayit. Maka keponakan laki-laki ini ia diibaratkan dengan saudara perempuan sekandung. Maka bahagiannya adalah asobah atau sisa harta. Maka tadi keturunan anak perempuan mendapatkan setengah, maka sisa hartanya setengah juga. Maka ia mendapatkan setengah bahagian dari harta. Kemudian bagaimana keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki saya? Ia tidak mendapatkan bahagian sama sekali. Karena apa? Karena mahjub dengan keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Atau saya misalkan lagi, seseorang wafat meninggalkan cucu perempuan keturunan anak perempuan dua orang cucu perempuan keturunan anak perempuan. Kemudian satu orang keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Nah, bahagiannya berapa? Bahagian cucu perempuan diumpamakan kepada anak perempuan tadi yang telah saya jelaskan. Karena cucu perempuan ada dua, maka kita anggap anak perempuan ada dua. Bahagian anak perempuan, dua orang anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki, maka ia mendapatkan 2/3 bahagia. Nah, keponakan laki-laki keturunan saudara kandung perempuan, saudara perempuan sekandung maksudnya, itu mendapatkan asobah, maka ia mendapatkan 1/3. Karena tadi 2/3, maka sisanya adalah 1/3. Maka 1/3 untuk keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Oke. Kemudian kita lanjut dengan pendapat ketiga, atau yang lebih dikenal dengan ahlul qorabah. Ahlul qorabah di sini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib yang diikuti oleh ulama para mazhab Hanafi. Dan pendapat ahlul qorabah tentang zawil arham, bahwasanya zawil arham di sini diurutkan berdasarkan yang paling dekat dengan si mayit, itu lebih diutamakan. Maka yang jauh-jauh tidak mendapat bahagian menurut ahlul qorabah. Ya, saya kasih contoh. Yang urutan pertama itu garis keturunan ke bawah, garis turunan ke bawah dari si mayit. Maka contoh cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Terus ke bawahnya cucu atau cicit, terus ke bawah, itu lebih diutamakan. Kemudian urutan kedua adalah garis keturunan ke atas.
kakek, di atas kakek lagi, terus sampai ke garis keturunan ke atas, itu urutan nomor 2. Mereka mendapat jika tidak ada keturunan ke bawah. Yang ada hanya keturunan ke atas dan keturunan ke samping. Maka lebih diutamakan keturunan ke atas yang mendapatkan bahagiannya. Bahagian dari harta warisan. Maka urutan ketiga setelah keturunan ke bawah dan keturunan ke atas, maka ada keturunan ke samping. Keturunan ke samping ini jika tidak ada keturunan ke bawah dan keturunan ke atas. Kalau ada 2 keturunan itu, maka yang keturunan ke samping tidak akan dapat. Nah, contoh keponakan tadi. Keponakan dari saudara kandung perempuan. Keponakan perempuan dari saudara kandung perempuan, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan seterusnya. Itu mendapatkan harta warisan jika tidak ada keturunan ke bawah dan keturunan ke atas. Baik, dengan mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini bisa mengikuti tugas-tugas yang akan saya berikan ke depannya nanti. Maka saya berharap dengan video ini, dengan penjelasan melalui video, bisa menjelaskan secara rinci bagian-bagian zawil arham pada tugas nantinya. Bagi saya, jalan yang perlu, karena banyak sekali mahasiswa yang kemarin mengerjakan tugas zawil furud, itu mereka tidak ada jalan, langsung ada hasilnya saja. Maka saya harapkan untuk ada keterangan, ada jalannya. Contoh yang kemarin ya, tugas yang kemarin, contohnya ada ahli warisnya suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Maka suami mendapatkan seperempat dari seperempat sama dengan langsung hasilnya. Saya tidak perlu itu. Saya maunya 1/4 dikali harta warisan. Nah, dikali harta warisan sama dengan berapa hasilnya. Kemudian contoh anak laki-laki lagi ya. Anak laki-laki ada 3 orang. 3 orang anak laki-laki mendapatkan berapa bagian dikali harta warisannya sama dengan berapa. Kemudian masing-masingnya 1 orang anak laki-laki mendapatkan hasil yang tadi dibagi 3 sama dengan sekian. Nah, saya harapkan dicantumkan jalannya, karena proses untuk sampai ke situ itu diperlukan. Karena banyak orang atau mahasiswa yang membuat hasilnya saja, tetapi ketika ditanya bagaimana jalannya, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.